Tapi ini aku punya tip ya buat teman-teman ya yang udah terlanjur nimbun ini, jangan berkecil hati ya. Aku kasih tip buat kalian gimana sih caranya jual ini tuh ya. Dapat koleksi baru lagi teman-teman. Oke teman-teman, di depanku sekarang ini mobil di serian Silver Series ngeluarin serian Fast and Furious 1996 Acura Integra GSR. Nah, di video kali ini aku mau bahas kenapa rilisan ini sangat sepi peminat dan bahkan rilisan ini masih banyak di gantungan dan harganya tidak kegoreng teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas. Well, welcome to my Garasi Biru channel. Yeay. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channelnya Pemula Orang Awam. Oke teman-teman, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas kenapa sih rilisan ini tuh sepi banget ya peminatnya dan harganya tidak tergoreng seperti di seri ini, tapi yang model Civic ya teman-teman ya. Oke teman-teman, pertama-tama ya, terlalu banyak rilisan FNF dalam waktu yang sangat pendek ya. Jadi Mattel akhir-akhir ini tuh mengebur pasar dengan rilisan Fast and Furious ya, yang premium series, 2-pack sama Silver Series. Ya seperti ini teman-teman, efeknya tuh kolektor jadi jenuh dan rilisan yang kurang ikonik pun kayak ini di skip. Sayang banget teman-teman. Untuk yang kedua, karakter mobil yang ini tuh nggak terlalu ikonik juga ya di film ya. Jadi rilisan ini tuh Acura Integra ya, yang tidak muncul dengan kuat di film Fast and Furious. Berbeda dengan Supra, Skyline, R34 sama RX-7, iClip dan The Charger ya, semua itu punya momen-momen kuat yang ada di film Fast and Furious tersebut. Seperti itu teman-teman. Ya mobil ini tuh cuma inspirasi racing course aja ya, bukan hero car juga termasuknya, seperti itu teman-teman. Untuk yang ketiga teman-teman, mobil ini tuh ya aku perjelas dulu ya teman-teman. Jadi mobil ini tuh secara desain flame yang kurang diminati, desain dekal yang flame style ya seperti ini tuh sering dianggap terlalu 90-an, terlalu fantasi look ya, yang kurang elegan juga atau realistik ya. Banyak kolektor modern yang lebih suka tampilan yang clean, GDM look atau livery balap asli, seperti itu teman-teman. Jadi secara ringkasan kenapa rilisan ini tuh sepi ya, penyebabnya ya nggak ikonik di film FNF ya, dampaknya ke kolektor film ya yang nggak ngejar juga gitu loh, maksudnya kurang menarik secara tampilan kolektor. Terus yang berikutnya bukan premium space atau emang ini tuh base-nya plastik juga gitu ya. Jadi secara value dirasa kurang worth it juga, nggak ada rarity atau emang bener-bener serian STH ya, nggak bisa digoreng terlalu tinggi juga ya. Banyak rilisan FNF juga ya akhir-akhir ini, dampaknya pun ya terkubur dan nggak menonjol lagi gitu loh teman-teman, seperti itu. Tapi ini aku punya tip ya buat teman-teman ya yang udah terlanjur nimbun ini, jangan berkecil hati ya. Aku kasih tip buat kalian gimana sih caranya jual ini tuh ya. Oke teman-teman, jadi aku mau berbagi tips ke kalian ya. Kalau kalian emang sudah terlanjur banyak nimbun ini ya, ini aku punya 7 strategi ampuh jual diecast yang stoknya numpuk teman-teman ya. Jadi disimak baik-baik ya teman-teman ya. Yang pertama, bikin building kreatif ya, jual paket isi 2 atau 3 item. Misal satu item yang kurang laku dan yang satu item lagi yang masih punya daya tarik, misal kayak castingan GDM yang warnanya unik atau emang tampilan klasik. Contoh, aku kasih contoh teman-teman ya, misal paket GDM klasik ya. Jatuh. Misal aku kasih contoh teman-teman ya, paket GDM klasik dengan judul seperti itu, kayak Kaido House BMW, terus ditambah Civic SG 6, terus bonusnya ini. Itu bisa banget teman-teman ya. Ya, untuk yang kedua, main di cerita dan emosi. Banyak kolektor beli bukan karena spek ya, tapi karena cerita. Tambah lagi storytelling ya, mobil ini terinspirasi dari era sirkuit jalanan Jepang tahun 90-an. Livernya flame ya, khas banget di mobil underground race ya. Tujuannya bikin orang ngerasa punya rasa
ngerasa punya rasa, bukan sekedar barat. Yang ketiga, target pemula bukan kolektor lama juga, itu cocok banget ya. Ya jangan fokus jual ke kolektor yang berat-berat ya, yang terlalu mendang-mending atau pilah-pilih ya. Alihkan target ke pemula yang baru mulai koleksi dan belum tahu sejarah item. Nah contohnya teman-teman bisa jual, misal teman-teman sebagai seller ya, itu teman-teman bisa jual di CFD di daerah rumah kalian, itu bisa banget ya, karena di situ tuh banyak anak-anak kecil juga yang ngerti juga ya Fast and Furious itu nilai plus juga, dan mereka pun sekedar suka aja ya. Apalagi kalau mereka tuh ketika tanya itu kalian bisa nerangi juga, ini mobilnya bagus loh, ini tuh sejarahnya gini gini gini, mungkin itu sebagai daya tarik supaya itu bocil-bocil tuh mau beli teman-teman. Ya oke, lanjut lagi untuk yang keempat, ya dibikin barter aja. Mungkin kalau kalian nggak suka ini boleh dibarterin ke Hot Wheels reguler, atau yang di bawahnya ini mungkin yang kalian inginkan ya boleh di share di marketplace. Barangkali ada yang mau barter apa, biasanya gitu ya teman-teman ya, di marketplace terutama di Facebook tuh banyak banget yang seperti itu. Ya untuk yang kelima teman-teman, optimalkan di platform jualan ya, coba pasarin secara silang ya. Kalau kalian punya Shopee itu nilai plus juga ya, mungkin kalian share, kalian kasih embel-embel keterangan gitu, MP on voucher kecantikan, mungkin bisa gitu ya teman-teman ya. Mungkin atau di grup-grup lainnya mungkin, atau di TikTok Live itu paling banyak peminat ya, karena kayak sepertinya ya kayak di TikTok tuh banyak juga lelang juga di sana ya, mungkin biar cepat laku juga bisa kalian lelang gitu teman-teman ya. Oke, untuk yang keenam ya sedikit berikan bonus aja ya, atau emang gimmick aja ya, bonus stiker diecast atau kartun koleksi cetak. Mungkin yang wibu-wibu itu kan banyak ya, mungkin teman-teman bisa banget nanti sedikit buat bonus ya, berkorban sedikit, kalian bisa ngeprint stiker gitu ya. Seperti itu ya. Untuk yang berikutnya, untuk yang ketujuh, tahan dikit lagi, waktu bisa diubah ya secara tren. Ada rilisan yang turun di awal tapi rebound dalam 1-2 tahun lagi, apalagi kalau model ini tuh mulai langka, nggak dicetak ulang, ternyata ada yang muncul di film atau yang di media ya. Mungkin kan karena ini kabar-kabarnya kan filmnya akan dirilis di film terakhir ya, ya semoga aja ini bakal dikeluarin di film aslinya mobilnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share ke teman-teman ya. Mungkin itu sekedar opini aku saja. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, biar aku makin semangat bahas yang lainnya teman-teman ya. Terima kasih yang udah nonton. See you next video. Dah.